Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pejuang asam urat di seluruh Indonesia yang saya banggakan, saya ingin memulai perbincangan kita hari ini dengan sebuah gambaran yang mungkin sangat akrab bagi sebagian dari kita. Pernahkah Anda merasakan sebuah serangan fajar yang tidak diundang? Bukan fajar yang indah, melainkan serangan nyeri hebat yang datang tiba-tiba di malam hari, seringkali di jempol kaki yang rasanya begitu panas, bengkak, merah menyala, dan menyiksa, seolah-olah sendi kita sedang ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum panas dari dalam. Saat serangan itu datang, dunia seolah berhenti berputar, jangankan untuk berjalan. Bahkan tersentuh oleh sehelai selimut saja bisa membuat kita menjerit kesakitan. Respon pertama kita biasanya adalah panik, lalu segera mencari obat pereda nyeri. Setelah itu, kita akan dihantui oleh sebuah trauma makanan, di mana setiap hidangan lezat yang tersaji di hadapan kita akan kita pandangi dengan penuh kecurigaan dan ketakutan. Merenggut salah satu kenikmatan terbesar dalam hidup. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda bahwa di tengah semua pantangan dan ketakutan itu, ada satu sekutu herbal yang seringkali kita lupakan? Bagaimana jika saya katakan bahwa kunci untuk membantu melunakkan kristal-kristal tajam ini justru tersembunyi di dalam bumbu dapur yang terkenal paling tajam aromanya? Ya, bawang putih. Tapi, dengan sebuah rahasia kecil dalam cara pengolahannya yang akan mengubah fungsinya, yaitu dengan cara direbus. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, saya Dr. Irfan Ali. Di video-video sebelumnya, kita sudah pernah membahas bawang putih dari berbagai sisi. Hari ini, kita akan fokus pada satu keahlian spesifiknya. Kita akan memadukan kearifan nenek moyang dengan pemahaman medis modern untuk menjinakkan kekuatan bawang putih agar ia bisa menjadi sahabat bagi sendi dan ginjal kita dalam perjuangan panjang melawan asam urat. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Informasi ini bisa menjadi tambahan amunisi yang sangat berharga dalam perjuangan Anda. Mari kita tuliskan komitmen kita bersama di kolom komentar. Saya mau bebas nyeri. Kalimat ini bukan hanya harapan, tapi sebuah pernyataan perang terhadap penderitaan yang bisa kita menangkan bersama dengan ilmu yang benar. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Hidayat, seorang bapak berusia 65 tahun dari Tegal yang sangat gemar dengan kuliner. Bagi beliau, makan enak bersama keluarga adalah sebuah perayaan hidup. Namun, kegemaran inilah yang sayangnya seringkali harus beliau bayar mahal dengan serangan nyeri asam urat yang berulang kali merenggut kebahagiaan dari perayaan-perayaan kecil itu. Beliau datang ke klinik saya dalam kondisi sedang pincang, dengan raut wajah yang menahan sakit. Jempol kaki kanannya tampak bengkak kemerahan dan terasa panas saat disentuh. Serangan ini telah membuatnya tidak bisa memakai sepatu favoritnya. Bahkan membuatnya terpaksa absen sholat berjamaah di masjid karena tidak sanggup berjalan. Rasa sakit itu telah mengisolasinya di dalam rumah. Dengan nada yang penuh penyesalan dan keputusasaan, beliau berkata, "Dok, saya kapok. Rasanya jempol kaki saya ini mau meledak. Jangankan jalan, disenggol angin saja rasanya sakit sekali. Apakah sisa hidup saya akan seperti ini terus, Dok?" Dihantui oleh rasa sakit setiap kali saya mencoba menikmati hidup, saya lelah sekali rasanya. Pertanyaan ini mewakili ketakutan banyak penderita asam urat. Tentu saja, sebagai langkah pertama, kami memberikan obat-obatan medis untuk meredakan serangan akut yang sedang beliau alami. Karena saat serangan terjadi, saat sendi kita sedang terbakar, obat dari dokter adalah pertolongan pertama yang paling efektif dan tidak bisa ditawar-tawar untuk memadamkan api yang sedang berkobar tersebut. Namun, setelah apinya padam, saya jelaskan kepada beliau bahwa tantangan sesungguhnya bukanlah memadamkan api, melainkan mencegah agar api itu tidak muncul kembali. Ini seperti mobil pemadam kebakaran. Tugasnya selesai saat api padam, tapi tugas kita sehari-hari adalah memastikan tidak ada lagi puntung rokok atau korsleting listrik, berupa pola makan salah yang bisa menyulut api baru di kemudian hari. Disinilah saya memperkenalkan beliau
pada sebuah ritual sederhana yang akan menjadi sahabat barunya. Di samping mengurangi makanan tinggi purin, saya menyarankan beliau untuk memulai hari dengan meminum air rebusan bawang putih. Sebuah kebiasaan kuno, sebuah ritual pemeliharaan harian yang proaktif, yang kini mulai mendapatkan perhatian dari dunia medis modern karena khasiatnya yang luar biasa. Sekarang, pertanyaan utamanya adalah, bagaimana bisa air rebusan dari bumbu dapur yang sederhana ini bisa membantu membersihkan tumpukan asam urat yang menyiksa? Saya tahu, ini mungkin terdengar terlalu sederhana untuk masalah yang begitu menyakitkan. Tapi seringkali, solusi paling hebat datang dari hal-hal yang sederhana, asalkan kita paham cara kerjanya. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan, kristal asam urat yang berlebihan di dalam darah dan sendi kita, itu seperti endapan pasir tajam di dalam pipa-pipa tubuh kita. Jika endapan ini dibiarkan menumpuk, ia akan mengeras, menjadi tajam seperti silet, dan akan menggores serta melukai permukaan halus dari tulang rawan sendi kita setiap kali kita bergerak. Ginjal kita adalah filter utama yang bertugas membersihkan endapan ini. Masalah asam urat terjadi ketika produksi pasir ini menjadi terlalu banyak, atau kemampuan filter ginjal kita untuk membersihkannya menurun. Produksi berlebih ini biasanya disebabkan karena kita terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi purin, yaitu bahan baku utama dari asam urat. Pabrik di liver kita dipaksa bekerja lembur, menghasilkan terlalu banyak asam urat, sehingga ginjal kita menjadi kewalahan. Disinilah air rebusan bawang putih memainkan dua peran pentingnya. Peran yang pertama adalah sebagai petugas pemadam kebakaran internal. Bawang putih mengandung senyawa sulfur aktif, seperti esalilsistin, yang akan larut ke dalam air saat direbus. Senyawa ini bekerja seperti kompres dingin dari dalam, menenangkan area yang panas dan meradang, sehingga memberikan ruang bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri dan mengurangi rasa nyeri. Peran penting yang kedua adalah sebagai pendorong pembersih bagi ginjal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bawang putih memiliki efek diuretik ringan. Artinya, ia secara lembut merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak air seni. Ini seperti menekan tombol flush yang lebih kuat pada toilet. Semakin banyak air seni yang kita produksi, semakin deras pula aliran sungai di dalam tubuh kita yang akan menggelontor dan membilas endapan pasir asam urat keluar sebelum ia sempat menumpuk. Namun, saya harus tegaskan dengan sangat jelas, air rebusan bawang putih ini adalah pasukan pendukung. Ia tidak akan bisa memenangkan peperangan jika kita terus-menerus mengebom tubuh kita. Dengan 4 pemasok utama bahan baku bagi pabrik asam urat, mari kita kenali 4 musuh utama ini agar kita bisa memotong rantai pasokannya. Musuh pertama, yang paling terkenal, adalah makanan tinggi purin. Purin adalah bagian dari inti sel makhluk hidup. Itulah mengapa organ-organ dalam seperti hati, ginjal, usus, dan otak memiliki kandungan purin yang sangat tinggi karena sangat padat sel. Begitu juga dengan daging merah, beberapa jenis makanan laut seperti sarden dan kerang, serta tentu saja melinjo dan produk olahannya seperti emping. Saya punya pasien, Ibu Santi, yang sudah menghindari daging merah, tapi asam uratnya masih sering kambuh. Ternyata, beliau sangat gemar makan soto babat dan ceker ayam. Beliau baru sadar setelah saya jelaskan bahwa jeroan dan kulit justru memiliki kandungan purin yang seringkali lebih tinggi daripada dagingnya itu sendiri. Pengetahuan yang detail sangatlah penting. Musuh kedua yang seringkali tersembunyi adalah minuman manis yang mengandung fruktosa, terutama sirup jagung tinggi fruktosa. Gula jenis ini yang banyak ditemukan pada minuman bersoda, sirup kemasan, dan jus buah dalam kotak, akan dimetabolisme oleh liver kita dengan cara yang ternyata menghasilkan produk sampingan yang merupakan bahan baku untuk asam urat. Ini adalah jalur tersembunyi yang jarang sekali diketahui orang awam. Pak Darto adalah contohnya. Beliau sudah sangat ketat menjaga pantangan makan daging. Namun, serangan asam uratnya masih sering datang. Setelah kami telusuri, biang keladinya adalah kebiasaan beliau minum 2 hingga 3 gelas es teh manis jumbo dan sirup coko pandan setiap hari untuk melepas dahaga. Gula adalah musuh yang tak terlihat namun sangat berbahaya. Musuh ketiga adalah alkohol
dan juaranya adalah bir. Bir adalah sebuah paket bencana bagi para penderita asam urat. Pertama, ia sendiri mengandung purin yang berasal dari ragi yang digunakan dalam proses pembuatannya. Kedua, dan ini yang lebih parah, alkohol dapat menghambat kerja ginjal dalam membuang asam urat. Jadi, produksinya ditambah, sementara pembuangannya dihambat. Ini adalah resep sempurna untuk sebuah serangan hebat. Mas Agus, seorang pasien saya yang usianya baru 40-an, mendapatkan serangan asam urat pertamanya yang sangat hebat setelah malam sebelumnya berkumpul bersama teman-temannya dan minum beberapa botol bir. Beliau tidak pernah menyangka bahwa kenikmatan sesaat itu harus dibayar dengan penderitaan yang luar biasa, dan mengira asam urat hanyalah penyakit orang tua. Dan musuh keempat, yang seringkali menjadi penyebab kegagalan semua jenis pengobatan, adalah dehidrasi atau kurang minum air putih. Tidak minum cukup air akan membuat air seni kita menjadi sangat pekat, seperti lumpur kental. Kurang minum itu seperti menyuruh petugas kebersihan bekerja di ruangan yang penuh debu tebal. Tapi kita tidak memberinya sapu atau air, tentu debunya tidak akan terangkat. Baik dok, setelah kita mengenali musuh-musuhnya, sekarang saatnya saya bagikan resep pusaka yang sederhana namun penuh khasiat ini. Bagaimana cara membuat dan mengonsumsinya dengan benar dan aman? Instruksi pertama adalah persiapannya. Ambil 2 hingga 3 siung bawang putih ukuran sedang. Bapak dan ibu tidak perlu mengupas kulitnya, karena sebagian senyawa antioksidan yang bermanfaat justru terkonsentrasi di lapisan kulit arinya. Cukup cuci bersih seluruh siung bawang putih di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran. Instruksi kedua, prosesnya. Setelah dicuci bersih, geprek atau memarkan sedikit setiap siung bawang putih. Tidak perlu sampai hancur, cukup sampai sedikit retak. Memarkannya akan memecah dinding sel bawang putih, sehingga melepaskan lebih banyak senyawa alisin dan sulfur yang berkhasiat ke dalam air rebusan saat dipanaskan. Instruksi ketiga, cara merebusnya. Masukkan bawang putih yang sudah digeprek ke dalam panci berisi 1 hingga 2 gelas air putih bersih. Rebus dengan api kecil. Penting untuk tidak merebusnya terlalu lama, cukup sekitar 5 hingga 10 menit saja. Pemanasan yang terlalu lama justru bisa merusak sebagian senyawa aktifnya. Kita hanya ingin mengekstrak saripatinya. Instruksi keempat adalah cara mengonsumsinya. Tunggu hingga air rebusan tersebut menjadi hangat, lalu saring dan minumlah airnya saja. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah di pagi hari, saat perut masih dalam keadaan relatif kosong. Saat itu, tubuh kita paling reseptif terhadap nutrisi dan proses penyerapan serta pembersihan bisa berjalan paling efisien. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum air rebusan bawang putih di pagi hari itu ibarat mengirimkan tim pembersih khusus ke dalam aliran darah kita sebelum memulai hari. Mereka datang paling pagi sebelum penghuni rumah makanan sarapan datang, sehingga mereka bisa bekerja leluasa, membersihkan setiap sudut ruangan, aliran darah dari si susesa asam urat. Tentu akan ada yang khawatir dengan rasanya. Seperti Pak Hidayat, pasien saya tadi, yang awalnya ragu, apa tidak enak dok minum air bawang putih pagi-pagi? Lalu saya sarankan, Pak, untuk mengurangi rasa langunya, coba tambahkan seiris jahe atau sebatang serai ke dalam rebusannya. Kini, ritual minum teh bawang putih jahe di pagi hari ini sudah menjadi kebiasaannya yang tidak pernah terlewat. Sebuah ritual kesehatan yang beliau nikmati. Dan ternyata, saat kita membantu ginjal dan sendi kita, organ-organ lain pun ikut berterima kasih. Manfaat yang akan Bapak dan Ibu rasakan tidak hanya untuk masalah asam urat saja. Manfaat tambahan, pertama, ritual ini juga sangat baik untuk membantu menjaga kestabilan tekanan darah. Manfaat kedua, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL. Manfaat ketiga, meningkatkan sirkulasi darah, membuat nutrisi dan oksigen bisa diantar ke seluruh sel tubuh dengan lebih lancar. Manfaat keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan manfaat kelima, ini bertindak sebagai proses detoksifikasi atau pembersihan racun yang ringan bagi tubuh kita. Dukungan ilmiah pun terus berkembang. Beberapa studi
termasuk yang pernah dipublikasikan di International Journal of Medical Sciences, telah meneliti efek positif dari alicin dan senyawa sulfur dari bawang putih terhadap penurunan kadar asam urat. Ini adalah cara sains modern mengatakan bahwa apa yang dipercaya oleh nenek moyang kita selama ini ternyata bukanlah omong kosong, melainkan sebuah kearifan. Namun, kearifan juga berarti tahu kapan harus berhenti dan kapan harus meminta bantuan ahlinya. Ramuan ini bukan untuk semua orang. Kenali lampu merah dari tubuh Anda. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika timbul rasa perih atau tidak nyaman di lambung. Kedua, jika Anda merasa pusing atau limbung setelah meminumnya. Ketiga, jika timbul reaksi alergi seperti gatal-gatal atau ruam di kulit. Keempat, jika Anda sedang minum obat pengencer darah dan Anda jadi lebih mudah memar. Dan kelima, jika nyeri sendi, Anda justru bertambah parah. Jika ini terjadi, tubuh Anda sedang berkata tidak. Dengarkan, kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk sebotol obat asam urat modern mungkin puluhan ribu rupiah. Biaya untuk sebonggol bawang putih di pasar hanya beberapa ribu. Alam telah menyediakan apoteknya untuk kita. Kita hanya perlu ilmunya untuk meraciknya dengan benar. Jangan lupakan juga biaya dari hari-hari yang hilang karena tidak bisa bekerja atau bersosialisasi akibat serangan nyeri. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus menjadi korban pasif dari serangan asam urat yang melumpuhkan? Ataukah kita akan mulai besok pagi menjadi panglima perang yang proaktif dalam mengelola kesehatan kita dengan memadukan pantangan makan yang bijak dan dukungan herbal yang aman? Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Pikirkan satu orang yang Anda kenal yang sering mengeluh nyeri sendi. Mengirimkan video ini kepadanya adalah bentuk perhatian nyata yang bisa mengubah hidupnya. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman, dan komunitas Anda. Satu share dari Anda bisa mengurangi penderitaan satu orang. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis buah yang sering dianggap sebagai musuh para penderita diabetes. Tapi ternyata jika dikonsumsi dengan cara yang benar, justru bisa sangat membantu. Ingatlah selalu pesan saya. Kesehatan sejati adalah perpaduan antara kemajuan medis dan kearifan alam. Gunakan keduanya secara seimbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.